Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama mencari informasi itu seputar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, memuat mata pelajaran IPS dan SPDP. Ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Berikutnya, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar dengan benar. Siswa mampu melakukan eksplorasi. Siswa mampu menggambarkan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan tepat. Berikutnya, yang ketiga, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Berikutnya, kalau kalian tahu apa toh aktivitas daripada orang tua kalian, tahukah kalian kegiatan apa yang orang tua kalian lakukan setiap hari? Kalau kalian semua sebagai anak-anak, otomatis kegiatan sehari-harinya adalah belajar dan menuntut ilmu. Ya, berbeda lagi dengan orang tua kalian atau orang-orang dewasa pada umumnya, kegiatan sehari-harinya jelas berbeda. Apa kegiatan orang tua kalian setiap hari? Bekerja. Betul sekali, orang tua kalian atau sebagian besar orang yang dewasa melakukan aktivitas bekerja setiap hari. Apa tujuan orang tua kalian bekerja? Adakah yang tahu tujuan orang tua atau orang dewasa bekerja? Tujuan mereka bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang tahu mungkin kebutuhan hidup itu apa? Berpikir bersama-sama. Kebutuhan hidup itu adalah mencakup 3 hal, yaitu ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Dari ketiga sandang, pangan, dan papan tersebut kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada sandang, yaitu berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari berupa pakaian. Betul sekali, pakaian yang kita gunakan sehari-hari, baik seragam sekolah maupun pakaian-pakaian yang kalian gunakan di rumah. Berikutnya ada pangan yang berkaitan dengan kebutuhan makanan sehari-hari yang kita konsumsi, dan ada papan yang berhubungan dengan tempat tinggal atau fasilitas kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Next slide. Coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di lingkungan sekolah kalian. Ada yang tahu mungkin? Lihat kiri kanan. Ada kegiatan pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah kalian? Tentunya saja ada. Yang pertama adalah siapa dia? Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang ada di sekolah. Guru. Betul sekali ya. Di sini ada gambar contoh pekerjaan di lingkungan sekolah, yaitu seorang ibu guru yang beraktivitas sehari-hari untuk memberikan ilmu kepada peserta didik. Berikutnya ada kegiatan belajar di kegiatan bekerja di lingkungan
sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian ada penjaga sekolah atau tukang kebun, berikutnya ada administrasi tata usahaan sekolah, kemudian ada petugas perpustakaan. Berikut beberapa contoh kegiatan bekerja atau pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Berikutnya, nah sekarang kalian perlu pahami bahwa dari berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu, sekarang tuliskan jenis pekerjaan dan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut. Bisa kalian kerjakan sesuai tabel yang sudah ada. Kemudian berikutnya, tahukah kalian beberapa gambar jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekolah yang tampil di beberapa slide tadi, termasuk gambar 3 dimensi loh. Ada yang tahu mungkin apa itu gambar 3 dimensi? Ayo, siapa yang tahu gambar 3 dimensi? Nah, kita akan bahas gambar 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Berikutnya, dapat dinikmati dari sudut pandang mana saja, menempati ruang, serta terdapat kesan gelap terang di dalamnya. Dari keempat ciri-ciri gambar 3 dimensi tersebut, tidak dimiliki oleh beberapa jenis gambar yang lain, apalagi gambar-gambar yang memiliki motif permukaan datar. Nah, berikutnya ada contoh gambar 3 dimensi yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian, yaitu gambar apa? Betul sekali, itu adalah gambar kendi. Nah, hampir setiap rumah ada yang punya ya. Ini merupakan salah satu tempat menyimpan air bersih yang dikonsumsi setiap hari, dan identik tempat untuk menyimpan air bersih buat minum ini adalah identik dengan suku Jawa ya. Rata-rata orang Jawa, apalagi orang pedesaan, menyimpan air minum yang mereka konsumsi setiap hari di dalam kendi. Berikutnya, ini adalah contoh gambar benda 3 dimensi. Nah, sebelumnya kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Tentu kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Tadi setelah kita bahas tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah, kita akan bahas beberapa contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang kita contohkan adalah kegiatan ekonomi di warung. Nah, street food. Di dalam sini ada beberapa pekerjaan seperti pelayan, kasir, dan tukang masak. Nah, sekarang ada pelayan, kasir, dan tukang masak. Pelayan sendiri bertugas untuk menghantarkan makanan kepada konsumen. Ya. Kemudian ada kasir yang bertugas sebagai tempat pembayaran apabila kalian selesai makan, dan ada koki atau tukang masak yang bertugas untuk memasak makanan dari bahan mentah menjadi bahan yang jadi atau siap saji. Slide berikutnya ada pasar. Kita contohkan di sini adalah pasar tradisional ya. Pasar tradisional ini ada beberapa kerjaan, yaitu ada pedagang, kuli angkutan, dan tukang parkir.
Berikutnya ada kegiatan ekonomi perkebunan, ada penanam, ada tukang panen, dan ada penjual. Kegiatan ekonomi di bank, siapa yang pernah ikut ke bank, ayah atau bundanya. Di sini ada beberapa pekerjaan bank. Di bank ada beberapa jenis pekerjaan yang aktivitasnya dilakukan di dalam bank. Yang pertama adalah ada kasir, kemudian ada cleaning service, kemudian ada security. Kasir sendiri itu sama, bertugas untuk menatap bagian depan administrasi keuangan. Kemudian ada cleaning service, bekerja sebagai tukang bersih-bersih berada di lingkungan bank tersebut. Berikutnya ada security atau satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan. Nah, sekarang kalian bisa pilih salah satu gambar berbagai macam jenis pekerjaan tadi untuk kalian gambar ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai gambar 3 dimensi. Selain gambar tadi merupakan gambar beberapa pekerjaan yang tampil di slide tadi itu merupakan contoh gambar 3 dimensi. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Sampai jumpa, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.